Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok kayaknya hasilnya nguap gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kitab yang umurnya udah 2500 tahun, tapi pesannya, wah modern banget. Kitab yang ngomongin langsung soal prioritas hidup kita. Oke, kita langsung to the point aja ya. Metafora ini, pundi-pundi berlubang, relate banget kan? Ini gambaran yang pas banget buat rasa frustrasi karena ngerasa nggak maju-maju, nggak peduli sekeras apapun kita nyogah. Dan inilah krisis yang lagi dihadapi umat Tuhan waktu itu. Jadi coba kita bayangin, kita lagi ada di Yerusalem tahun 520 sebelum Masehi. Bangsa Yahudi emang udah pulang dari pembuangan, tapi mereka lagi ngadepin krisis aneh yang bikin sumber daya dan semangat mereka terkuras habis. Gini ceritanya. Jadi, setelah ada dekret dari Kores Agung, sekitar 50.000 orang Yahudi balik ke kampung halaman mereka. Awalnya semangat banget loh. Mereka bahkan udah berhasil meletakkan fondasi buat bait suci yang baru. Tapi entah kenapa, semangat itu hilang. Proyeknya mandek total selama 16 tahun. Nah, yang paling menarik di sini adalah kontrasnya yang tajam banget. Mereka bilang, belum waktunya bangun rumah Tuhan. Tapi di sisi lain, mereka punya waktu, energi, dan uang buat bangun rumah pribadi yang mewah. Rumah-rumah mereka itu pakai panel kayu mahal, sesuatu yang biasanya cuma ada di istana raja. Jadi intinya apa? Masalahnya bukan nggak ada sumber daya, tapi prioritasnya yang berantakan. Dan akibatnya, wah, kerasa banget. Menurut Hagai, ini bukan sekedar sial. Dalam pandangannya, masyarakat mereka itu kan dibangun di atas perjanjian sama Tuhan. Nah, waktu mereka cuek sama pusat dari perjanjian itu, yaitu bait suci, ya seluruh sistemnya jadi retak. Ini bukan hukuman gaib yang tiba-tiba datang, tapi lebih ke konsekuensi logis. Saat pusat spiritual komunitas diabaikan, ya produktivitas di semua aspek kehidupan jadi ikut terganggu. Di tengah-tengah situasi yang lesu ini, muncullah seorang nabi tua, namanya Hagai. Usianya mungkin udah lebih dari 70 tahun, dan dia bahkan pernah melihat langsung megahnya bait suci Salomo yang legendaris itu. Dia datang bawa pesan yang to the point, nusuk dan gak pakai basa-basi, langsung dari Tuhan. Nah, ini dia. Pertanyaan yang langsung nancep ke hati nurani. Pertanyaan ini maksa mereka buat ngaca dan ngeliat kemunafikan mereka. Intinya, Hagai lagi bilang, gimana ceritanya kalian bisa nyaman di rumah mewah sementara kehadiran Tuhan di tengah kalian dibiarin ancur dan jadi puing-puing? Dan lihat deh, timeline ini nunjukin betapa gentingnya situasinya. Seluruh kitab Hagai, semua pesan penting yang mengubah sejarah ini disampaikan cuma dalam waktu 4 bulan. Ini bukan sekedar himbauan loh, ini benar-benar intervensi darurat dari Tuhan. Dan hebatnya, nggak kayak nabi-nabi lain yang pesannya sering ditolak, pesan Hagai ini langsung klik dan direspons dengan super cepat dan positif. Ini salah satu kisah pertobatan massal tercepat di Alkitab. Cuma dalam 24 hari, para pemimpin utamanya, Gubernur Zerubabel, keturunan Raja Daud, dan Imam Besar Yosua, begitu dengar firman itu, mereka langsung gerak. Kitab suci bilang, Tuhan sendiri yang menggerakkan roh mereka. Jadi ada inisiatif dari Tuhan yang ketemu sama ketaatan manusia. Nah, ini dia bensinnya. Pas mereka mulai ambil langkah pertama buat taat, Tuhan langsung kasih mereka janji yang paling kuat. Janji penyertaannya. Bukan janji bakal kaya atau hidup gampang, tapi janji bahwa Dia ada bersama mereka. Dan itulah jaminan terbesar buat keberhasilan mereka. Tapi, ya namanya juga manusia, pas lagi kerja, semangat mereka mulai kendor lagi. Mereka ngebandingin kerjaan mereka sama kemegahan bait suci yang dulu dan jadi minder. Nah, di tengah kekecewaan inilah, Tuhan ngasih janji yang mengubah segalanya. Buat orang-orang tua yang masih ingat gimana megahnya bait suci yang pertama, yang penuh emas dan ukiran, bangunan baru ini kelihatannya, ya ampun, biasa banget. Jadi wajar kalau mereka kecewa. Mereka ngerasa lagi bangun sesuatu yang cuma bayang-bayang pucat dari kejayaan masa lalu. Dan disinilah letak kerennya. Tuhan ngejawab kekecewaan mereka dengan bilang, kemegahan rumah yang baru ini bakal lebih besar dari yang dulu. Loh kok bisa? Bukan karena materinya. Tuhan sendiri bilang perak dan emas itu punya Dia. Tapi karena siapa yang akan tinggal di dalamnya. Buat kita orang Kristen, janji ini jadi nyata waktu Yesus Kristus, sang pemilik rumah itu sendiri, masuk ke bait suci. Kehadirannya itu ngasih kemuliaan yang nggak bisa ditandingi sama emas atau perak manapun. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu nih arti simbol ini. Cincin meterai raja itu ibaratnya tanda tangannya Dia. Cincin itu mewakili seluruh kekuasaan dan identitasnya. Kalau cincin ini dicabut, itu artinya penolakan total.
Dan inilah klimaksnya, benar-benar dramatis. Sekitar 70 tahun sebelumnya, kakeknya Zerubabel, Raja Yoyakin, digambarin sama Nabi Yeremia kayak cincin meterai yang dicabut Tuhan dari tangannya, simbol kutukan dan penolakan. Nah, sekarang, dalam sebuah plot twist yang luar biasa, Tuhan bilang ke Zerubabel, "Aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai." Ini adalah pemulihan resmi garis keturunan Daud, garis keturunan raja yang dijanjikan akan melahirkan Sang Mesias. Ini menjadikan Zerubabel mata rantai yang super penting dalam sejarah keselamatan. Terus, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kuno ini buat hidup kita sekarang? Ternyata, Hagai ngasih kita prinsip-prinsip abadi yang relevan banget. Yuk, kita bedah cetak birunya. Pertama, soal otoritas. Cuma dalam 38 ayat yang singkat ini, Hagai nyebut Tuhan sebagai Tuhan semesta alam atau The Lord of Hosts sebanyak 14 kali. Ini pengingat kuat bahwa Tuhan yang mereka layani itu bukan dewa lokal yang lemah, tapi panglima tertinggi yang punya kuasa mutlak atas alam semesta, ekonomi, dan sejarah. Nah, ini dia poin kuncinya. Prinsip ekonomi Tuhan nomor satu dari Hagai ini bukan formula ajaib, tapi sebuah logika. Kalau Tuhan itu pencipta dan pemelihara segalanya, maka menyelaraskan prioritas kita dengan agendanya adalah jalan paling logis menuju kesejahteraan yang sejati. Jadi kantong yang nggak bocor itu datangnya dari mana? Ya, dari nyocokin prioritas kita sama prioritasnya Dia, Sang Pemberi segalanya. Oke, jadi bisa kita rangkum jadi 3 langkah praktis nih. Pertama, audit prioritas Anda. Coba deh jujur sama diri sendiri. Cek rumah berpapan kita. Entah itu karir, ambisi, atau kenyamanan, apakah itu semua malah mengorbankan rumah Tuhan dalam hidup kita? Kedua, bertindak jangan menunda. Hagai ngajarin kita buat ngelawan kebiasaan menunda-nunda. Ketaatan itu dimulai sekarang, bahkan di tengah kesulitan, bukan nunggu waktu yang pas. Dan ketiga, membangun di atas janji Tuhan. Fondasi yang paling kokoh itu bukan sumber daya kita, tapi janji kehadiran Tuhan yang gak tergoyahkan bersama kita. Ujung-ujungnya, semua pesan Hagai ini mengerucut ke satu pertanyaan buat kita semua. Setiap kita sedang membangun sesuatu dengan hidup kita, pertanyaannya bukan apakah kita membangun, tapi apa yang kita bangun duluan. Apa fondasi Anda? Apa prioritas utama Anda? Ini pertanyaan yang diajukan Hagai 2500 tahun yang lalu dan masih sangat relevan untuk kita jawab hari ini.